Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Habib Maulana Yusuf dari kelas 2B, Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur, jurusan Teknik Mesin. Em, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas berupa kuis mata kuliah Sistem Kendali dan Otomasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan tentang microcontroller Arduino yang Anda ketahui. Jadi Arduino ini adalah pengendali mikro, single board atau papan tunggal yang bersifat open source yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Jadi Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan para penggunanya, baik itu dalam bidang perangkat lunak atau lighting dan lain sebagainya. Tentunya si Arduino ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2. Kelebihan dari Arduino antara lain harga relatif lebih terjangkau dari microcontroller yang lainnya. Kemudian mudah digunakan untuk pemula, namun cukup fleksibel untuk dimanfaatkan oleh pengguna tingkat lanjut. Yang ketiga, memiliki port USB yang dapat digunakan untuk mentransfer data dan mengalihkan sumber daya. Kemudian, konsumsi daya yang rendah, dan lain-lain. Kemudian kekurangannya. Kekurangannya, si Arduino ini memiliki kapasitas memori yang rendah, kemudian memiliki clock speed yang rendah, dan harus memodifikasi seluruh program setiap ingin mengubah atau memodifikasi program lama. Jadi ketika akan mengubah program lama, kita harus memodifikasi seluruh programnya. Jadi tidak bisa dibenahi hanya satu gitu. Harus semuanya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Berdasarkan gambar di bawah, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino serta fungsi-fungsinya. Bagian yang pertama, sebelah kiri, itu adalah port USB. Fungsinya untuk menghubungkan kabel USB ke komputer. Yang bagian kedua itu adalah power. Fungsinya sebagai support dari intrik, AC, power supply. Yang ketiga, voltage regulator. Ini berfungsi untuk mengatur tegangan yang diberikan untuk papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang akan digunakan oleh prosesor dan elemen lainnya. Kemudian bagian nomor 4, ini adalah kristal osilator. Bekerja membantu Arduino menangani masalah waktu. Yang nomor 5, reset. Berfungsi melakukan reset dan memulai program dari awal. Yang nomor 6, pin tegangan 3,3 volt. Ini fungsinya sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Yang nomor 7 adalah pin tegangan 5 volt. Ini sama seperti yang tegangan 3,3 volt. Bedanya ini adalah untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Kemudian nomor 8, pin ground atau GND. Fungsi dari pin GND ini adalah
sebagai pin negatif pada tab komponen yang dihubungkan ke Arduino. Kemudian yang nomor 9, pin penambah tegangan. Ini berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tidak ingin menggunakan power USB. Kemudian yang nomor 10 ini adalah pin analog. Fungsinya membaca tegangan dari sinyal dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Selanjutnya bagian nomor 11 yang bagian panjang ini adalah main controller. Fungsinya sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Yang nomor 12 ini adalah pin ICSF. Ini berfungsi untuk memprogram main controller, berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Yang nomor 13 ini adalah lampu indikator power. Nah, seperti namanya, ini adalah indikator ya, menunjukkan bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Jadi ketika Arduino mendapatkan suplai listrik yang baik, lampu indikator ini akan menyala. Yang 14, nomor 14 ini adalah lampu TX atau transmit. Berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Terus yang berikutnya lampu RX atau receive berfungsi untuk penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Lanjut nomor 15 yang panjang ini, yang atas, ini adalah pin input atau output digital. Berfungsi untuk membaca nilai logika I dan O atau mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay, atau sejenisnya. Yang nomor 16, fungsi ini adalah pin AREF. Ini berfungsi untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Yang terakhir nomor 17, ini ada di kiri pojok atas. Ini adalah tombol reset yang berfungsi untuk mengulang program dari awal. Ya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari board Arduino. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan tentang komponen relay beserta prinsip kerjanya serta macam-macam relay. Jadi relay ini adalah saklar otomatis. Nah, di mana relay ini terdapat 3 koneksi utama, yaitu COM untuk input dari perangkat lain, ya, NC atau normally closed. Pada keadaan biasa, COM akan terhubung ke pin NC. Nah, kemudian NO atau normally open pada keadaan biasa tidak terhubung. Namun saat relay mendapatkan tegangan dari Arduino, maka COM akan berpindah dari NC dan terhubung ke NO. Jadi cara kerja relay ini adalah memutus dan menyambung aliran listrik dalam rangkaian. Atau saklarnya akan terhubung jika dialiri arus listrik dan terputus apabila tidak ada aliran arus listrik. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Kemudian macam-macam relay. Jadi relay ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan pemicunya. Ini ada low level trigger dan juga high level trigger. Itu yang berdasarkan pemicunya. Kemudian berdasarkan jumlah channelnya. Relay ini ada yang relay 1 channel, ada yang 2 channel, 4 channel, 8 channel,
16 channel dan 32 channel. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada lift gedung bertingkat. Nah, jadi menurut sumber eh, eh, menurut sumber yang saya baca, ada yang pertama itu perancangan mekanik, ya. Meliputi perancangan kerangkali, perancangan sangkar lift, seperti itu. Tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunaknya. Yang pertama itu eh, bagian input, ya. Jadi pada perancangan perangkat keras lift terdapat komponen elektronika. Ya, berikut komponen yang digunakan pada sistem lift. Yang pertama ada limit switch. Ini pada setiap lantai pasti ada limit switch-nya. Ya, tergantung berapa lantai yang dijangkau oleh lift itu sendiri. Kemudian yang kedua ada push button. Ini juga sama, setiap lantai juga ada push buttonnya. Sebagai fungsinya adalah saklar untuk naik turunnya sangkar lift tersebut. Yang ketiga adalah tombol-tombol. Ini maksudnya adalah seluruh tombol yang ada di lift dan juga tombol yang ada di setiap lantai yang jumlah keseluruhannya 9 tombol. Tiap lantai memiliki 3 tombol untuk tombol permintaan setiap lantai. Jadi ketika misalkan kita menginginkan atau kita ingin ke lantai 3 misalkan, dari lantai 1 ke lantai 3, jadi itu langsung bisa menuju lantai 3. Jadi tidak di lantai 2 itu tidak berhenti, jadi langsung ke lantai 3. Kemudian yang keempat ada input pintu. Nah, input pintu ini terdiri dari limit switch pintu tertutup dan limit switch pintu terbuka. Masing-masing ini ada alamatnya. Nah, limit switch pintu terbuka ini berfungsi sebagai saklar ketika motor penggerak pintu bergerak membuka agar berhenti pada keadaan membuka penuh. Begitu juga sebaliknya limit switch pintu tertutup. Nah, kemudian ada input, ada juga output. Output ini juga memiliki alamat-alamat tersendiri, ya. Kemudian motor DC. Menurut sumber yang saya gunakan sebagai referensi ini menggunakan 2 motor. Yang digunakan adalah DC 12 volt. Pada motor buka tutup pintu ada 2 alamat yang digunakan. Nah, motor lift ini digunakan sebagai penggerak utama dalam sebuah perancangan lift ini. Kenapa menggunakan DC 12 volt? Karena di apa ya dia mempunyai torsi yang besar untuk mengangkat beban dan juga putaran yang lambat. Jadi ketika dalam suatu lift itu ada terkena beban, dalam artian dinaiki oleh beberapa orang, itu bisa mengangkat
bisa menahan beban dengan putaran yang lambat. Ini juga berfungsi sebagai keamanan lift itu sendiri. Nah, kemudian kalau tadi perancangan perangkat keras atau hardware, kali ini perancangan perangkat lunak atau software. Di sini eh, menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller sebagai otak pengendali. Akan tetapi tidak bekerja secara otomatis begitu saja, mengendalikan komponen-komponen yang ada dalam rangkaian yang telah tersusun. Juga diperlukan perangkat lunak atau program yang berisi instruksi-instruksi dalam header diagram yang nantinya akan ditransfer ke PLC sebagai pengendali komponen tersebut. Nah, ini adalah hasil pengujian sistem sangkar lift naik turun. Jadi pengujian yang dilakukan menggerakkan motor penggerak sangkar lift naik atau turun sampai salah satu sektor sensor pendeteksi limit switch mendeteksi adanya lift aktif sehingga mematikan otot penggerak sangkar lift. Nah, jadi eh, ketika posisi lift sedang berada di lantai 1, jika ditekan tombol tujuan lantai 2, maka motor penggerak sangkar lift aktif sehingga lift naik. Setelah sensor mendeteksi adanya lift di lantai 2 aktif, maka motor penggerak sangkar lift akan dimatikan. Maka posisi sangkar lift akan berada di lantai 2. Jika yang ditekan tombol tujuan lantai 3, maka motor penggerak akan aktif sehingga lift akan naik sampai sensor pendeteksi lantai 3 aktif. Dan setelah berhenti, posisi sangkar lift berada di lantai 3. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, ketika eh, pengguna lift ini menekan tombol ke lantai 3, jadi limit switch-nya itu akan otomatis berjalan naik ya, sampai ke lantai 3, nanti akan berhenti otomatis. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf jika audionya tidak stabil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.